Pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan Sardina Evanalia dan juru kamera Jody Dompas langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sardina, bagaimana situasi dan kondisi di sana saat ini? Egan, untuk saat ini memang lebih dari pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau sudah lebih dari 3 jam dari batas waktu demonstrasi yang sudah diberikan kepada para pendemo di sini. Saya berada tepatnya di dekat Silang Monas, yaitu tepatnya di dekat Patung Kuda Monas. Sementara itu kondisinya di sini banyak sekali asap yang saya rasakan, Egan, dan di sini juga kami mendapatkan informasi ada 5 titik yang dibakar, begitu ada 5 titik yang dibakar seperti spanduk, kemudian bendera-bendera yang dibakar di sini. Ada titik-titik tersebut diantaranya adalah di depan Wisma Antara, kemudian juga di dekat Patung Kuda ataupun air mancur Patung Kuda, kemudian juga di depan Gedung Sabta Pesona ataupun Gedung Indosat. Sementara itu kami juga memantau di sekitaran Patung Kuda ini memang banyak para pendemo, sekitar ribuan pendemo di sini yang berangsur-angsur untuk mundur ke belakang ataupun di sini tidak lagi menuju ke arah Istana Merdeka, begitu Egan, dan juga bisa dilihat di pelataran Silang Monas ini ataupun Silang Monas di dekat Patung Kuda. Di sini banyak sekali para pendemo yang duduk-duduk beristirahat. Tadi saya sempat bertanya kepada mereka sampai kapan akan berada di tempat ini. Mereka menjawab bahwa nanti setelah ada instruksi dari pimpinan mereka ataupun komandan mereka di depan Istana Merdeka, apakah nanti konsolidasi dari pimpinan mereka ataupun dari Istana Merdeka dan juga dari pihak kepolisian dan juga keamanan, apakah nantinya akan menyetujui para pendemo ini untuk balik ke belakang ataupun mundur ke belakang atau tetap bertahan di sini di sekitaran Monas, kemudian juga di sekitaran Istana Merdeka, begitu Egan. Sementara seperti yang sudah dilihat tadi sejak pukul 6 sampai pukul 9 tadi bisa sedikit direview, memang tidak begitu kondusif pendemo yang berdemo ataupun mendemonstrasikan terkait aspirasi mereka untuk menuntut terkait dugaan penistaan agama, dan sementara itu juga sudah dikatakan pula bahwa sudah diterima perwakilan mereka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun di sini para pendemo memang menginginkan untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu mereka masih tetap bertahan untuk berada di sekitaran titik seperti di Istana Merdeka, kemudian juga di pelataran dari Patung Kuda ini. Sementara itu Egan, bisa juga saya informasikan di sini memang ada beberapa pengamanan yang cukup ketat, bahkan untuk sampai ke depan ataupun ke pintu Monas ini tidak bisa dilewati oleh para pengunjung maupun dari para pendemo itu sendiri karena memang sudah dihalau oleh pihak keamanan. Di sini sekitar ada 150 pengamanan BRIMOB dan juga ratusan gabungan dari Polda Metro Jaya, kemudian juga TNI yang mengamankan jalannya demo. Ya, masih di belakang saya ini masih ada sedikit demonstrasi, begitu Egan, dengan ada beberapa asap-asap juga yang masih berkelihatan ataupun berterbangan ke atas. Sementara itu juga bisa disampaikan di sini Egan, terkait dengan hal itu tadi juga pihak kepolisian di sini mengatakan bahwa situasi sampai sejauh ini masih kondusif untuk di pelataran dari Patung Kuda ini, meski hanya ada beberapa 5 titik yang menjadi titik-titik kebakaran. Egan. Sardina, kalau kita cermati pemandangan yang berada di sekitar Monas, adanya pembakaran, lalu kemudian ada pelemparan batu dan juga kayu. Dari pengamatan yang Anda cermati di belakang Anda, apakah pemandangan yang sedikit ricuh tadi sudah betul-betul tidak terlihat? Lalu kemudian apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak keamanan yang berada di sekitar Anda? Apakah mereka masih berusaha untuk mengamankan situasi ataukah mereka sedang apa kemudian yang dilakukan oleh mereka, Sardina? Egan, memang berbeda dengan mungkin tadi pada pukul 6 hingga pukul 8 malam tadi. Di sini pihak kepolisian memang kami memantau di sini sudah lebih cooling down begitu dibandingkan dengan saat-saat tadi krusial yang tidak terlalu kondusif, begitu bisa dibilang sejak pukul 6 hingga pukul 8 malam tadi. Saat ini posisi dari pihak kepolisian masih terus berkonsolidasi dengan pihak-pihak internal mereka ataupun pihak-pihak dari kepolisian
untuk tetap berjaga-jaga di area Monas ini. Sementara untuk dari para pendemo, seperti yang sudah saya katakan, di sini mereka juga masih berkonsolidasi apakah mereka akan tetap bertahan dan juga akan pulang ataupun mundur ke belakang sesuai dengan perintah dan nantinya keputusan dari perwakilan-perwakilan yang berada di Istana Merdeka. Saya juga tadi sempat bertanya kepada para pendemo di sini, apakah ada para pendemo yang akan berdatangan ke gedung DPR RI. Di sini para pendemo memang menjawab ada beberapa pendemo yang akan berangsek-angsek masuk ke gedung DPR RI. Di sini kami juga mendapatkan informasi bahwa tadi pimpinan DPR RI juga ataupun wakil ketua DPR RI di sini Fadlizon memang membuka kepada para pendemo yang ingin singgah ataupun menetap dan juga bermalam di gedung DPR RI. Namun di sini dapat saya pastikan juga tadi ada beberapa para pendemo yang akan menuju ke gedung DPR RI. Egan. Sadina, kalau kita cermati mereka memang mengaku akan menunggu instruksi lebih lanjut apakah para demonstran ini akan bertahan. Tapi kemudian apakah mereka masih menggunakan ancaman yang sama, Sadina, berdasarkan pengamatan Anda? Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan beberapa waktu yang lalu, demonstran ini siap melakukan aksi demonstrasi hingga beberapa hari ke depan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Apakah itu yang dapat Anda cermati saat ini di sana? Egan, untuk informasi tersebut memang ini berbeda dari situasi yang pada sekitar pukul 6 hingga pukul 8 malam tadi. Di sini ada di Istana Merdeka, kondisinya memang sangat berbeda. Di sini bisa dilihat mungkin Egan, di sini tidak lagi ada suara-suara yang terlalu hingar-bingar seperti yang berada di Istana Merdeka ataupun di depan Istana Merdeka. Di sini tidak terlalu ada ungkapan-ungkapan ataupun ancaman-ancaman ataupun takbir Allahu Akbar. Di sini tidak terlalu terdengar gitu, Egan. Sementara itu, tapi di sini bisa dapat dijelaskan masih ada asap-asap yang membumbung ke langit begitu, dan juga ada hanya ada beberapa pendemo yang mengibarkan bendera-bendera mereka, dan itu pun para pendemo yang sudah berangsek-angsek mundur begitu dari wilayah Istana Merdeka, kemudian ini menuju ke arah dari Merdeka Barat, Jalan Merdeka Barat, maupun ke arah yang berada ke Jalan Tamrin. Egan. Baik, Sadrina, kita akan terus memperbarui informasi dari Anda nanti apabila ada informasi terbaru. Terima kasih, Sadrina Evanelia, langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta.